Masih inget nggak pas pertama kali belajar nyetir mobil atau bawa motor? Pasti susah banget ya buat ngira-ngira bumper kena apa enggak pas nyetir mobil. Sama halnya pas jaga keseimbangan waktu pertama kali bawa motor. Wait, kalau kamu mengira itu adalah pengalaman tersulit kamu, kendaraan-kendaraan yang bakal muncul dalam daftar kita kali ini bakal nyaut hold my beer. Iya, soalnya dibanding mobil sama motor, mereka ini butuh skill jauh lebih tinggi buat mengoperasikannya. Salah sedikit nih, bisa runyam urusannya. Penasaran kan kayak apa kendaraan-kendaraan ini? Check this out, tonton sampai habis ya. Kira-kira sebelum dijelasin, kamu tahu nggak alat ini dipakai buat apa? Yap, bener banget. Sebelum lahan tambang digunakan, biasanya permukaan tanah di area tersebut bakal memasuki tahap preparation terlebih dahulu. Alat inilah yang bertugas melakukan pekerjaan tersebut dengan mengandalkan roda besi bergerigi di bagian depannya buat ngegerus tanah yang ada di lapisan atas. Tujuannya supaya lahan tersebut bisa rata dan dibikin sedikit lebih dalam. Kelihatan kan? Gigi geligi yang muter-muter itu bisa melumat apa aja yang dia sentuh. Amit-amit deh operatornya meleng terus tancap gas, nabrak orang-orang di sekitarnya. Nyetir eskavator biasa aja udah lumayan sulit. Gimana kalau yang raksasa kayak yang satu ini? Saking besarnya, mobilisasinya perlu dipisah-pisah gini biar muat selama perjalanan. Bukan cuma ngangkutnya, tapi perakitannya juga butuh alat-alat pendukung lain kayak semisal crane buat ngangkat besi yang besar. Resiko tinggi juga dipegang sama mekanik yang bertugas masang. Tahu sendiri kan kalau sampai kejepit? Aduh, pokoknya ngeri deh. Ekskavator yang biasa ditemukan di area tambang ini bisa muat 47,5 kubik material dalam satu kali angkat. Sebagai perbandingan, muatan truk 6 roda yang berukuran besar cuma sampai 29 kubik. Masif banget kan muatannya? Gimana ya sebuah roket atau pesawat luar angkasa dibawa dari fasilitas produksi menuju tempat peluncurannya? Kan roket nggak bisa terbang jarak dekat. Pasti jalan satu-satunya ya diangkut pakai kendaraan khusus dong. Nah, ini dia kendaraan yang tugasnya buat ngangkut roket dan pesawat ulang-alik. Tentu saja ukurannya nggak main-main. Lebarnya bisa mencapai 39 meter saat dilajukan di jalur khusus dibuat untuknya. Soalnya jalan biasa nggak bakal muat. Jalan tol aja cuma 20-an meter. Lagi pula dia bakal bikin macet lalu lintas juga. Soalnya kecepatan maksimalnya cuma 3 km per jam saat mengangkat roket bobot ribuan ton. Pengemudinya juga harus ekstra hati-hati. Soalnya roket yang dibawa biasanya dalam keadaan bahan bakar terisi penuh. Bisa berabe kan kalau sampai nabrak atau terguling, meledak deh yang ada. Ngomong-ngomong soal bahan bakar, nih kita mau kasih lihat kendaraan super besar lainnya yang tugasnya buat ngangkut bahan bakar. Ini dia Shell Prelude, kapal terbesar yang pernah dibuat. Panjang keseluruhannya bahkan mengalahkan 4 kali lapangan sepak bola. Kebayang nggak tuh gimana jauhnya para awak kapal buat jalan dari haluan ke Buritan? Kapal dengan bobot 800.000 ton ini tugasnya mengangkut gas alam cair dari tambang laut lepas menuju pangkalan di dekat pelabuhan. Karena mengangkut material tersebut, sang kapten kapal harus punya ketelitian tingkat dewa nih. Soalnya kalau sampai salah haluan, dikhawatirkan kapal bisa nabrak karang dan bikin kebocoran di tangki. Kalau sampai gas atau minyaknya bocor, bisa mencemari lingkungan deh. Belum lagi dengan resiko kebakaran yang luar biasa tinggi. Benar-benar bertaruh nyawa tuh awak kapalnya. Udah jelas kan? Kalau si pengemudi atau operator kendaraan yang satu ini gak fokus, akibatnya bisa fatal? Pastinya. Soalnya tugas dari kendaraan ini adalah mengganti bantalan rel atau seliper yang berbahan dasar beton maupun baja. Pengemudinya mesti mengoperasikan lengan yang berfungsi ganda, satunya untuk menggali gravel atau kerikil di bawah rel. Satunya lagi bertugas untuk menjepit bantalan tersebut. Kalau aja masangnya sampai nggak pas, baik secara posisi maupun kedudukannya, nggak menutup kemungkinan relnya bakal bengkok, patah, atau apapun yang mungkin terjadi dan bisa menyebabkan kecelakaan kereta. Jangan sampai nih ya, niatnya mau permajaan, malah jadi ngerusak.
Main-main ke area pertambangan memang nggak ada habisnya buat diulas ya. Kamu bisa ketemu kendaraan-kendaraan yang nggak lazim macam yang satu ini. Meskipun dilihat sekilas bentuknya mirip sama kendaraan tambang pada umumnya, tapi yang ini beda banget. Dari pengoperasiannya, kelihatan kan kalau truk ini membawa material berbahaya yang kalau sampai tumpah bisa aja bikin siapapun di dekatnya meleleh ke dalam cairan bersuhu ribuan derajat Celcius ini. Material tersebut adalah terak baja, ampas yang dihasilkan dari proses pemisahan biji logam pada penambangan besi. Bayangin kalau sampai si pengemudinya salah nekan tombol dan malah numpahin ke area yang gak semestinya, serem juga kan jadinya. Mata orang awam pasti ngeliat ini ya layaknya sebuah alat berat biasa. Mentok-mentok bilangnya ekskavator. Tapi coba deh cari teman kamu yang lulusan teknik sipil, arsitektur, atau semacamnya. Kamu pasti bakal dijelasin betapa kompleksnya fungsi dari kendaraan ini. Tugasnya buat bikin lubang pengeboran dengan tujuan yang bermacam-macam. Roda gigi yang ada di depan sini bisa menggali dengan metode-metode khusus yang nggak dimiliki kendaraan sejenis. Kalau aja si operator nggak merhatiin, bisa-bisa jalur yang udah disiapin buat digali malah berantakan. Belum lagi kalau alat jadi rusak karena ngegali tanah yang mungkin konturnya nggak cocok. Aduh, perusahaan bisa rugi tuh. Siapa yang setuju kalau keadaan terjepit bener-bener bikin ide brilian muncul tiba-tiba? Hal yang sama juga terjadi sama militer Amerika Serikat waktu zaman Perang Vietnam dulu loh. Untuk menciptakan alat transportasi yang serbaguna, mereka membangun mobil amfibi ini. Sesuai namanya, Lark LX berfungsi ganda, bisa dipakai di jalan di darat sekaligus berenang di air. Walaupun di era kendaraan taktis ini dibangun tepatnya di tahun 1952, teknologi ini bisa dibilang cukup canggih loh. Kecakapan pengemudinya juga turut andil untuk memanfaatkannya. Kalau enggak, bisa-bisa 200 angkatan perang yang dimuat di atas benda berukuran besar ini bisa tenggelam. Andai lupa ngaktifin mode propellernya pas masuk air. Dari namanya, udah kelihatan kan kalau yang satu ini gunanya buat apa? Lengan mekanis yang panjang ini dilengkapi dengan alat mirip capit kepiting yang gunanya buat memotong pohon dengan mudah. Pisau yang ada di capit tersebut bisa motong dengan sekali jepit aja, jauh lebih efisien secara penggunaan waktu dibanding pakai chainsaw. Tapi nih ya, meskipun dilengkapi mekanisme pemegang yang kuat, tetap ada resiko loh kalau aja si pengemudinya nggak benar-benar paham pengoperasian alat ini. Bisa-bisa pohon yang dipotong malah roboh ngenain orang-orang di sekitar. Kerja itu nggak ada yang mudah, pasti ada aja struggle-nya, ya kan? Bahkan kadang beberapa tipe pekerjaan udah dianggap mustahil oleh sebagian orang. Itulah mengapa diciptakan teknologi-teknologi khusus untuk menjadikan hal yang mustahil tadi jadi kenyataan. Dulu mungkin mindahin pohon yang udah gede secara utuh itu mustahil ya, tapi sekarang bisa kok, kayak truk yang satu ini. Dia dengan mudahnya mengangkat sebuah pohon besar lengkap dengan akarnya untuk dipindahin ke tempat lain. Idealnya sih truk ini dikemudikan oleh orang yang sudah berpengalaman. Soalnya salah sedikit malah bisa melukai pohonnya. Kan sayang banget kalau pohon yang udah gede malah mati cuma gara-gara salah pas mindahinnya.